Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sriwati Sarjana Ekonomi, Major Economy and Development, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen kelas B. Yang saya banggakan teman-teman kelas B program studi ekonomi pembangunan. Pada pagi hari ini, saya Yudita Widanati dengan nomor induk mahasiswa 21000100049 akan mempresentasikan materi. Di antaranya yaitu materi yang pertama, Managing and Performing, materi yang kedua, Managing Team, materi yang ketiga, Managing Communication. Sebelumnya, marilah kita awali presentasi pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu Managing and Performing, mengelola dan melakukan. Apa yang dilakukan manajer untuk membantu organisasi mencapai kinerja puncak? Manajer melakukan berbagai fungsi dalam organisasi, tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan bawahan langsung untuk membantu organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. Selanjutnya, apa yang dilakukan manajer untuk membantu organisasi mencapai puncak kinerjanya? Manajer melakukan berbagai peran dalam organisasi, tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan bawahan langsung untuk membantu organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. Manajer melakukan 3 jenis peran utama dalam organisasi. Yang pertama peran interpersonal, yang kedua peran informasi, dan yang ketiga peran keputusan. Sejauh mana masing-masing peran ini tergantung pada posisi manajer dalam hierarki organisasi. Lalu karakteristik utama pekerjaan manajer. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan karyawan dalam kombinasi dengan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab manajerial meliputi perencanaan jangka panjang, pengendalian, pemindaian lingkungan, pengawasan, koordinasi hubungan pelanggan, hubungan masyarakat, konsultasi internal, dan pemantauan produk dan layanan. Tanggung jawab ini berbeda menurut tingkat dalam hierarki organisasi dan menurut departemen atau fungsi. Manajer abad ke-21 akan berbeda dari kebanyakan manajer saat ini dalam 4 hal. Intinya, dia akan menjadi ahli strategi global, ahli teknologi, politisi yang baik, dan pemimpin motivator. Kedua, yaitu managing teams, mengelola tim. Apa itu tim dan apa yang membuat tim efektif? Sebuah tim didefinisikan sebagai orang-orang yang terorganisir untuk berfungsi secara kooperatif sebagai sebuah kelompok. Beberapa karakteristik tim adalah memiliki komitmen dan tujuan yang sama, tujuan kinerja yang spesifik, keterampilan yang saling melengkapi, komitmen terhadap bagaimana pekerjaan diselesaikan, dan akuntabilitas bersama. Beberapa praktik yang membuat tim efektif adalah mereka memiliki rasa urgensi dan arah, mereka menetapkan aturan perilaku yang jelas, mereka menghabiskan banyak waktu bersama, dan mereka memanfaatkan umpan balik, pengakuan, dan penghargaan. Selanjutnya, bagaimana tim berkembang dari waktu ke waktu? Tim melewati berbagai tahap pengembangan tim yang diciptakan pada tahun 1977 sebagai tahapan pengembangan kelompok Tuxman oleh psikolog pendidikan Brad Tuckman. Model Tuckman mencakup 4 tahap ini, forming, storming, norming, dan performing. Tahap kelima, penundaan ditambahkan kemudian untuk menjelaskan pembubaran dan penutupan tim di akhir proyek. Pembentukan dimulai dengan anggota tim jadi bahagia dan sopan saat mereka saling mengenal dan memahami pekerjaan yang akan mereka lakukan bersama. Penyerbuan dimulai setelah pekerjaan sedang berlangsung dan tim mulai saling mengenal dan konflik serta tekanan proyek mulai merembes masuk. Selama norming, tim mulai menetapkan aturan jalan dan menentukan bagaimana mereka ingin bekerja sama. Berkinergi berarti bahwa tim sedang berlangsung dan memiliki beberapa keberhasilan dan mendapatkan daya tarik. Ini jelas bukan proses linier, tim dapat mundur ke tahap sebelumnya jika ada perubahan anggota tim atau perintah kerja yang menyebabkan gangguan dan hilangnya momentum dan kejelasan. Selanjutnya, apa saja pertimbangan utama dalam mengelola tim? Mengelola tim seringkali lebih kompleks daripada yang diakui orang. Meskipun tim dan pemimpin tim mungkin terlalu fokus pada tugas atau pekerjaan proyek, sebenarnya dinamika orang dan bagaimana tim bekerja sama yang akan membuat perbedaan nyata pada tujuan dan hasil. Manajer perlu mengingat bahwa sebagian besar waktu mereka akan dihabiskan untuk mengelola dinamika orang, bukan tugas. Mengelola tim juga berarti sejumlah paradoks.
Sebuah tim memiliki tujuan individu dan kolektif yang perlu dikelola secara efektif. Seseorang manajer perlu memupuk dukungan tim dan kemampuan untuk terlibat dalam konflik dan konfrontasi. Manajer tim juga perlu membantu tim dengan batasannya dan bertindak sebagai penyangga, manajer pemangku kepentingan atau ahli strategi ketika situasi menuntut masing-masing. Melatih pengaruh dengan kelompok pemangku kepentingan utama di luar kelompok proyek adalah salah satu fungsi paling penting dalam mengelola tim. Selanjutnya, manfaat konflik bagi tim. Konflik selama interaksi tim dapat terasa seperti menggagalkan kemajuan, tetapi ini adalah salah satu pengalaman terpenting yang dapat dimiliki sebuah tim bersama. Tim yang dapat bekerja secara produktif melalui konflik akan menjadi lebih kuat, membangun lebih banyak kepercayaan, dan lebih terbuka untuk berbagi pendapat. Anggota tim akan merasa aman untuk menerima dan berkomitmen untuk pengambilan keputusan sebagai sebuah tim. Salah satu manfaat utama lainnya dari konflik adalah dapat mendorong keberagaman ide dan perspektif yang lebih besar, dan membantu orang untuk lebih memahami sudut pandang yang berlawanan. Jika sebuah tim tidak mengatasi konflik dengan baik dan tidak merasa nyaman dengan berbagi dan memperdebatkan ide, tim kehilangan kesempatan untuk secara efektif memeriksa ide dan solusi potensial. Hasilnya adalah keputusan atau solusi akan terbatas karena anggota tim belum sepenuhnya berbagi keprihatinan dan perspektif mereka. Selanjutnya, bagaimana keragaman tim meningkatkan pengambilan keputusan tim dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah jauh lebih dinamis dan sukses ketika dilakukan dalam lingkungan tim yang beragam. Sama seperti manfaat konflik, keragaman dapat memunculkan sudut pandang yang berlawanan dan perspektif serta informasi yang berbeda yang mungkin tidak dipertimbangkan jika tim lebih homogen. Tim yang beragam dibuat lebih pintar dengan menyatukan berbagai informasi, sumber, dan pengalaman untuk pengambilan keputusan. Penelitian lain tentang keragaman menunjukkan bahwa tim yang beragam unggul dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah karena mereka cenderung lebih fokus pada fakta. Studi menunjukkan bahwa anggota tim yang beragam sebenarnya dapat mempengaruhi perilaku tim untuk lebih fokus pada data yang terbukti, mungkin karena proses harus menjelaskan dan mendukung perspektif seseorang jika konflik harus meletus di tim. Dalam tim yang lebih homogen, ada lebih banyak risiko pemikiran kelompok dan kurangnya tantangan ide. Selanjutnya, apa saja tantangan dan praktik terbaik untuk mengelola dan bekerja sama dengan tim multikultural? Dengan meningkatnya globalisasi selama bertahun-tahun, tim telah melihat penambahan individu multikultural dalam tim mereka, yang membawa serta latar belakang dan perspektif mereka sendiri yang beragam. Ada aspek-aspek yang sangat positif yang dihasilkan dari keberagaman yang ditambahkan, seperti yang dibahas pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ada juga tantangan yang perlu kita waspadai ketika kita mengelola tim ini. Tantangan dapat muncul dari gaya dan aksen komunikasi, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk norma dan sikap pengambilan keputusan terhadap hierarki. Ada beberapa intervensi manajer tim yang merupakan praktik terbaik untuk mengatasi tantangan ini. Ada juga beberapa praktik terbaik untuk membangun kecerdasan budaya yang akan membuat tim lebih mahir dalam memahami dan menangani perbedaan antar budaya. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu manajemen komunikasi. Memahami dan mendeskripsikan proses komunikasi. Komunikasi interpersonal adalah bagian penting untuk menjadi manajer yang efektif. Meliputi mempengaruhi pendapat, sikap, motivasi, dan perilaku orang lain. Ini mengungkapkan perasaan, emosi, dan niat kita kepada orang lain. Ini juga merupakan sarana untuk menyediakan, menerima, dan bertukar informasi mengenai peristiwa atau masalah yang menjadi perhatian kita. Ini juga memperkuat struktural formal organisasi dengan cara-cara seperti memanfaatkan saluran komunikasi formal. Komunikasi interpersonal memungkinkan karyawan di semua tingkat organisasi untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk mengamankan hasil yang diinginkan, untuk meminta atau memperluas bantuan, dan untuk memanfaatkan dan memperkuat desain formal organisasi. Tujuan ini tidak hanya melayani individu yang terlibat, tetapi tujuan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas efektivitas organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi lisan.
terdiri dari semua pesan atau pertukaran informasi yang diucapkan, dan ini adalah jenis komunikasi yang paling umum. Yang kedua ada komunikasi penulis. Ini termasuk email, teks, surat, laporan, manual, dan anotasi pada catatan tempel. Meskipun manajer lebih memilih komunikasi lisan untuk efisiensi dan kedekatan, peningkatan komunikasi elektronik tidak dapat disangkal. Selain itu, beberapa manajer lebih memilih komunikasi tertulis untuk pesan penting, seperti perubahan kebijakan perusahaan, di mana ketepatan bahasa dan dokumentasi pesan penting. Yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal. Ada juga transformasi informasi tanpa berbicara atau menulis. Beberapa contohnya adalah hal-hal seperti lampu lalu lintas dan sirena, serta hal-hal seperti ukuran dan penempatan kantor yang berkonotasi sesuai atau seseorang yang penting. Selain itu, hal-hal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah dapat menyampaikan pesan sadar atau tidak sadar kepada orang lain, seperti pada gambar 16.3, bahasa tubuh di pertemuan. Selanjutnya, pengaruh utama pada komunikasi interpersonal. Terlepas dari jenis komunikasi yang terlibat, sifat, arah, dan kualitas proses komunikasi interpersonal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama ada pengaruh sosial, yang kedua persepsi, yang ketiga keterlibatan interaksi, dan yang terakhir yaitu desain organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dan peran manajer. Ada 4 faktor, yaitu peran yang dimainkan manajer, peran interpersonal, peran informasi, dan peran keputusan. Selanjutnya, komunikasi manajerial dan reputasi perusahaan. Komunikasi manajemen adalah disiplin sentral dalam studi komunikasi dan reputasi perusahaan. Pemahaman tentang bahasa dan kekuatan yang melekat dikombinasikan dengan keterampilan untuk berbicara, menulis, mendengarkan, dan membentuk hubungan interpersonal akan menentukan apakah perusahaan berhasil atau gagal dan apakah mereka dihargai atau dihukum untuk reputasi mereka. Pada pertengahan abad ke-20, Peter Drucker menulis, manajer harus belajar mengetahui bahasa, memahami apa itu kata dan apa artinya. Meskipun mungkin yang paling penting, mereka harus menghormati bahasa sebagai hadiah dan warisan kita yang paling berharga. Manajer juga harus memahami arti definisi lama, retorika sebagai seni yang menarik hati manusia kepada cinta akan pengetahuan sejati. Selanjutnya, saluran utama komunikasi manajemen adalah berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Saluran utama komunikasi manajerial yang ditampilkan dalam tampilan 16.6 adalah berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Di antaranya, berbicara adalah metode komunikasi yang paling dominan. Tetapi seiring dengan meningkatnya email dan SMS, membaca dan menulis juga meningkat. Manajer di seluruh industri, menurut Dearborn, menghabiskan sekitar 75% waktu mereka dalam interaksi verbal. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.